Ya, shalom. Selamat pagi semua saudara yang kasih Tuhan. Minggu yang ketiga di bulan yang ketiga, Maret 2013. Dan minggu depan kita akan bersama-sama terus berdoa ya, untuk jiwa-jiwa yang ditetapkan Tuhan untuk beroleh keselamatan. Bila karya salib Kristus itu akan terus berkarya di kota Malang yang kita cinta ini. Kita buka Matius pasal 18. Semakin kuat Tuhan berbicara untuk kita bisa mengerti kehendak Tuhan. Saya sekali lagi ingatkan, pada tahun ini jangan menerima pemberitaan firman Tuhan sebagaimana rutinitas ibadah. Sehingga memperlengkapi khasanah, memperlengkapi perbendaraan. Sehingga memperlengkapi pengetahuan kita tentang firman. Aku pernah dengar khotbah tentang itu. Tetapi sungguh-sungguh jadikan ini sebagai jawaban doa-doa kita. Bahkan jawaban peneguhan daripada kerinduan Tuhan. Supaya saudara dan saya mengerti kehendak Tuhan. Dan kita sudah sepakat, mengerti itu berarti kita siap melakukannya. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Pasal 18 dari Matius ini berbicara tentang pentingnya persekutuan. Tema khotbah saya berikan dengan tema persekutuan yang indah. Persekutuan yang indah. Saudara pasti ingat bagaimana doa Tuhan Yesus ketika merindukan adanya kerukunan, persatuan kesatuan di antara gereja atau anak-anak Tuhan atau murid-murid Tuhan dalam Injil Yohanes. Dia menyatakan itu seperti aku di dalam engkau dan engkau di dalam aku. Demikianlah agar demikian mereka juga bersatu. Kita mau kenali kembali mengapa dan apa yang harus terjadi. Nilai-nilai di dalam persekutuan kita. Ciri khas daripada kekristenan itu bukan hanya berbicara tentang kasih. Agama lain menentang persekutuan. Kata persekutuan ditentang. Tidak boleh kita mempersekutukan diri kita dengan Allah. Tidak boleh. Tapi justru Tuhan Yesus membuka suatu kesempatan. Kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Manunggal. Luar biasa. Saudara yang dikasih Tuhan, memang tidak mungkin seorang akan bisa bersekutu dengan dia. Kita ada di dalam dia. Dia di dalam kita. Kalau saudara tidak makan daging dan minum darah anak domba Allah itu. Jelas Injil Yohanes itu mengatakan demikian. Ya, mungkin saya awali dulu membaca Yohanes pasal yang ke-6 itu untuk kita meneguhkan pengertian tentang persekutuan itu. Dikatakan di sana saudara ayat 53, maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku yang mempunyai hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar apa? Minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Memang tidak mungkin kita bisa menikmati, memiliki persekutuan tanpa makan daging dan minum darah anak domba Allah. Bukan berarti saudara memang benar-benar makan daging itu, minum darah itu. Tetapi kita makan roti dan anggur dengan iman bahwa roti itulah daging Yesus yang terpecah-pecah. Amin. Karena dosa-dosa kita. Demikian juga kita minum anggur biasa, tetapi iman kita berkata darah Yesus sudah ditumpahkan untuk saudara dan saya. Amin. Tanpa makan daging dan minum darah anak domba, tidak mungkin kita ada di dalam persekutuan. Maka saudara yang dikasihi Tuhan, dengar baik-baik dan alami dan
biarkan firman Tuhan sebentar akan melakukan koreksi. Apakah saudara dan saya benar-benar sudah hidup dalam persekutuan sebagai anak-anak Tuhan? Dan apa saja nilai-nilai yang muncul di dalam persekutuan itu menjadi tanda, menjadi bukti bahwa saudara dan saya benar-benar hidup dalam persekutuan. Saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan, ketika kita mendengar ini, saya percaya dalam hati saudara, puji Tuhan. Aku yang sudah menikmati perjamuan kudus, ya, minum daging dan darah anak domba, ternyata aku ada dalam persekutuan dengan Tuhan. Katakan amin dan berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Matius pasal 18 ayat 1 sampai dengan 5. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan berkata, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya jikalau kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu tidak akan masuk dalam persekutuan kekal. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus, persekutuan itu indah. Apabila kita mengerti dan kita menikmati dan menjalaninya. Dan kita akan sungguh merasakan banyak nilai-nilai yang akan membuat kehidupan kita ini menjadi kehidupan yang berharga. Kita akan menjadi yang terkemuka. Kita akan menjadi yang terbesar. Kita akan memahami akan nilai dari kehidupan kita setelah kita ditebus dengan darah yang mahal itu. Setelah kita masuk dalam sakramen baptisan, keluar dari air. Ketika saudara menyadari tentang hal ini, luar biasa. Ya, maka apa tanda-tandanya? Jelas memang kita akan bisa menjadi yang terbesar, menjadi yang terkemuka, menjadi bernilai kehidupan kita, menjadi dihormati bukan saja oleh manusia, tetapi mendapatkan hormat daripada Bapa. Amin. Tetapi bagaimana kita bisa mendapatkan itu? Kita bisa mendapatkan itu kalau kita hidup dalam persekutuan, hidup dalam pertobatan. Catat baik-baik ini. Dikatakan dengan jelas, aku berkata kepadamu sesungguhnya jikalau kamu tidak bertobat. Ini syarat utama masuk dalam persekutuan. Masuk dalam persekutuan dalam jemaat gereja seperti ini. Kita masuk dalam persekutuan. Kita masuk dalam persekutuan yang lebih kecil. Dalam MK itu dimaksudkan mesbah keluarga. Komsel atau sel group. Gereja ini menamakan itu sebagai mesbah keluarga. Mereka yang ada di dalamnya bukan lagi orang asing. Mereka yang baru masuk di dalamnya, yang sudah bertobat itu bukan lagi warga asing. Tapi mereka semua adalah warga kerajaan surga dengan DNA yang sama. Mari berikan tepuk tangan. Lebih dari itu di bagian pertama ini, untuk benar-benar kita bisa menikmati persekutuan. Ini masalahnya kalau kita tidak bertobat, maka kita, males aku ada di situ. Males, sok rohani mereka semua itu. Ya, ini tidak boleh, ini tidak boleh, ini tidak boleh. Saudara, haleluya, hosana. Amin. Terlalu rohani. Ya jelas saja nggak kerasan. Karena belum bertobat. Tidak bisa menikmati indahnya persekutuan itu. Tanpa pertobatan kita tidak akan bisa menjadi satu warga kerajaan surga. Kita menjadi asing di situ. Orang seringkali menyebutkan tidak satu roh katanya. Ya, padahal kita bertobat juga oleh karena roh yang sama. Tidak ada seorang pun dapat berkata, Yesus adalah Tuhan.
kalau bukan oleh karena Roh Kudus. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Maka saudara, persekutuan jangankan 5, jangankan 10. Yang namanya persekutuan itu pun 2 itu kalau sejalan. Dan terus ada di dalam persekutuan satu dengan yang lain itu indah. Coba bongkar dari Pengkhotbah pasal 4 Mas. Ayat 9 dan 10. 2 saja itu sudah luar biasa. Ya, di Pengkhotbah 4 ayat 9 dan 10. Berdua lebih baik daripada seorang diri. Kalau seorang diri membuat kita bisa ngalup. Sudah tahu ngalup? Ya, ngalup, ngelendur tidak karu-karuan. Ya. Tapi kalau ada yang mengingatkan, kamu salah jalan sini. Oh iya ta. Ya. Berdua lebih baik daripada seorang diri. Karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. 10, karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Katakan amin. Aku bersyukur ada dalam persekutuan Tuhan. Mari berikan tepuk tangan. Haleluya. Jangankan 5, jangankan 10, jangankan 1000. 2 saja sudah punya arti. Betapa indahnya persekutuan itu. Kekristenan paling menonjol. Identitasnya adalah persekutuan. Makanya ada persekutuan doa. Ya, persekutuan. Diawali sebenarnya adalah Tuhan dari sorga merelakan datang meninggalkan surga mulia untuk bersekutu dengan umat manusia. Itu awal daripada nilai persekutuan. Saudara, yang tidak lagi memandang seorang sebagai orang yang asing. Menerima orang lain apa adanya. Bahkan lebih jauh dikatakan di sana, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Ciri-ciri anak kecil biasanya adalah kepingin tahu. Kepingin tahu, kepingin tahu, kepingin tahu. Bahkan bisa jadi satu saat sok tahu. Nggak masalah. Yang seorang akan mengatakan, ya puji Tuhan. Kita harus menyambut dia karena firman-Nya bagian akhir di bagian itu tadi. Siapa yang menyambut anak kecil seperti ini, kamu menyambut aku. Sehingga kalau saudara merasa lebih rohani, sambut dia yang kepingin tahu. Bahkan yang sok tahu itu tadi. Yang setuju, katakan amin dan berikan tepuk tangan. Haleluya. Persekutuan itu akan menjadi indah. Jadi kalau ada kesalahan dari siapa orang di kanan kiri kita, di mana kita menempatkan diri kita dalam persekutuan itu, jangan diusir. Kamu jangan masuk ke persekutuan ini, persekutuan VIP ini. Kamu masih anak-anak, kamu masih PAUD. Tahu PAUD? Pendidikan anak usia sana dulu. Ikut sekolah minggu dulu kamu. Jangan ikut persekutuan ini. Ini tempatnya orang-orang yang sudah hafal Alkitab. Wah, kalau kamu sudah hafal 5 pasal, mengucapkan tanpa baca, pegang Alkitab, baru masuk di sini. Oh, bukan begitu. Kalau kamu menyambut aku seperti anak kecil ini, kamu menyambut aku, kata Tuhan. Mari berikan kembali tepuk tangan. Haleluya. Coba kita lihat lagi nilai persekutuan. Jangankan 5, jangankan 10, jangan 1000. 2 saja indah. Kita coba baca dari Mazmur 131. Nyanyian siara Daud. Tuhan, aku tidak tinggi hati. Dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar. Atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku seperti anak yang disapih berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapih jiwaku dalam diriku. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Orang yang ada dalam persekutuan tidak boleh memandang orang lain lebih rendah. Memandang orang lain lebih rendah itu berarti menempatkan dirinya pada tempat yang sombong, tinggi hati. Berarti tensinya pun tinggi. Ya. Jadi ini yang coba kita pahami agar persekutuan itu benar-benar indah. Indah dan kita bisa menikmatinya. Kita bisa merasakannya. Jerih lelah daripada persekutuan itu akan kita nikmati. So, kalau dibaca lebih jauh, saudara ini kasih Tuhan, dalam Mazmur 131 tadi sampai kepada Mazmur, lompat saja pada Mazmur 133, kita akan menikmati jerih lelah kita di dalam persekutuan itu. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ya, kata rukun dipakai sama pemerintah Indonesia zaman Pak Harto. Itu yang memunculkan pertama adalah Pak Sudomo. Dibentuklah RT dan RW. Rukun tetangga dan rukun Nah, coba. Masa kita yang baca ini tidak memanfaatkannya untuk hidup rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah ini jerih payah yang dikatakan dalam pengkhotbah tadi. Mereka akan menikmati jerih lelah mereka. Lelah mereka dalam persekutuan itu. Ya, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Mari kembali berikan kita tepuk tangan bagi Tuhan yang luar biasa. Indah, saudara. Jadi saudara dan saya harus bisa menerima mereka yang masih anak-anak, yang yang kepingin tahu dan bahkan sok tahu itu. Jangan sampai kita ngusir mereka. Jangan sampai kita berkata-kata yang membuat sandungan buat mereka. Tapi justru kita membangun dengan sabar. Kita menuntun, mengajar mereka untuk supaya mereka yang masih anak kecil dalam pengertian memang usianya kecil. Tapi bisa juga kecil dalam pengertian lahiriah. Tapi kecil dalam pengertian pengenalan akan Tuhan masih seperti anak kecil itu. Amin. Kita ajar mereka dengan sabar. Oh, itu artinya begini, artinya begini, artinya begini. Kalau toh mereka kemudian dalam satu ibadah, tahu-tahu yang biasanya berapa kali ibadah, biasanya diam saja tengok. Kalau doa ya yang dewasa-dewasa sudah pada merem, ini masih pendelian. Loh, tadi saya lihat kok, loh berarti kamu tadi waktu doa melek ya? Gak boleh melek kamu. Langsung dimarahi, makanya kamu ikut PAUD saja dulu sana. Jangan di fellowship ini orang dewasa semua ini. Ini orang-orang yang sudah siap untuk diangkat. Wah, ya tidak, kita harus menerima mereka. Apalagi ketika kemudian dalam persekutuan, dalam penyembahan, tahu-tahu si anak kecil ini tahu-tahu kepenuhan Roh Kudus. Hati-hati loh, kamu jangan sembarangan loh. Lalu dimarahin, jangan. Kita tidak bisa melarang, sebab firman Tuhan Joel sudah menubuatkan di akhir zaman. Anak-anak, teruna-teruna akan dipenuhi Roh Kudus. Mari berikan tepuk tangan. Ya, di dalam persekutuan itu akan menjadi kita berharga, bernilai, terbesar. Apabila kita dalam persekutuan itu sebagai orang yang ada di dalamnya, yang bertobat, yang bisa menerima orang lain apa adanya. Menjadikan orang lain itu keluarganya sendiri, saling meneguhkan satu dengan yang lain. Amin. Saling memperhatikan, saling menasihati. Itu indah. Menerima orang lain apa adanya. Menganggap orang lain yang kecil itu pun kita sambut. Karena firman Tuhan mengatakan, dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku.
Apalagi ayat di atasnya ayat 4 mengatakan, sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Jangan sombong, jangan tinggi hati, jangan merasa ngerti, jangan merasa tahu, jangan memakai bagian-bagian apa itu yang umum di dunia dikatakan senioritas. Ya, menganggap orang lain kecil, kamu anak kecil, kamu kan baru kemarin lahir, kamu kan baru kemarin, kamu kan... Padahal ternyata yang muda-muda ini, yang ternyata prestasinya jauh, potensinya jauh lebih besar dari yang tua-tua. Masih enak kalau disebut tua ya. Orang Malang apa nyebutnya? Kewut. Saya aja sering kali diajari sama anak saya. Saya tidak bisa mengatakan kamu tuh anak kemarin, Mas. Tapi dengan rendah hati saya katakan, Mas, bapak ini diajari tuh. Caranya ngene iki piye. Begitu diajari sampai 2-3 kali ya lali naik. Sampai di luar kota di mana saya tanya lagi, Mas, bapak sudah enggak usah lah. Mau itu loh browsing mau apa itu tanya terus saya. Enggak ngerti-ngerti. Berarti sudah generasi vlog. Saya ingin mengatakan bahwa mereka itu sebenarnya adalah anak-anak muda yang lebih potensi. Anak-anak yang lebih bisa berprestasi. Berikan tepuk tangan. Yang berikut kita gali dari Matius. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepada aku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung dan timpang daripada dengan tubuh kedua tangan dan kedua kakimu dicampakkan dalam api kekal. Dan jikalau matamu menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah itu. Karena engkau lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu daripada dicampakkan dalam api neraka dengan bermata dua. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Karena anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Saudara, dalam persekutuan di bagian kedua ini, apa yang kita gali di sana, indahnya sebuah persekutuan. Yaitu sesungguhnya di dalam persekutuan itu kita bisa saling menjaga dari penyesatan. Dan kita jangan sampai malah kita menganggap anak kecil mudah dibelidui, mudah dibujui. Maka kita yang senior-senior kita akan membuat dia keliru, membuat dia sesat. Lalu ketika mereka katakan anak kecil itu salah langkahnya, salah apa dan lain, lalu kita tertawa-tawa. Itu berarti kita termasuk penyesat. Firman-Nya sudah jelas, disediakan apa? Batu kilangan. Diikatkan pada leher. Ya. Atau lebih baik tidak pakai batu, nyemplung sendiri saja. Amin, artinya sadar. Jangan membuat, ini pentingnya, indahnya persekutuan justru untuk membangun. Untuk menasihati, untuk saling memperhatikan satu dengan yang lain. Coba bongkar dari Ibrani pasal 10, 24 dan 25 di sana. Untuk saling meneguhkan, saling menasihati. Untuk saling membangun satu dengan yang lain. Otoritas atau kuasa yang ada padaku bukan untuk meruntuhkan. Tapi kuasa yang ada padaku adalah untuk membangun. Yang setuju, berikan tepuk tangan. Haleluya. Justru dalam persekutuan kita berada, kita dihindarkan dari penyesatan. Karena ada yang mengingatkan, ada yang mengajari, ada yang menunjukkan jalan yang harus kita tempuh. Tapi kalau kita hidup sendiri, tidak jelas gerejanya mana, mana gerejanya. Masuk Komsel mana, masuk MK mana. Enggak Pak, yang penting aku minggu saja. Senin sampai Sabtu enggak tahu bagaimana. Enggak ada orang yang mengingatkan. Enggak ada yang elek-elek katanya. Enggak ada yang nyablek bau. Mas, kue kui
Kleru. Ojo. Oh iya ta. Ya matur nuwun ya, mbok elekno. Wah, coba nek ora mbok elekno aku lah wah, kleru ya. Ada yang mengingatkan. Ya, ada yang mengingatkan. Jadi menjaga kita dari penyesatan. Dengan demikian saudara diharapkan, dimaksudkan oleh Tuhan sebuah persekutuan itu adalah persekutuan yang bersih. Persekutuan yang bersih dari anggota yang sesat. Dengan tegas Tuhan memberikan satu pernyataan yang menyesatkan. Di situ dikatakan celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Sekalipun penyesatan itu harus ada, celakalah orang yang mengadakannya. Karena lebih baik jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ditenggelamkan ke dalam laut. Dimaksud dalam persekutuan itu indah, tidak ada penyesatan, terhindar, karena ada saling mengingatkan satu dengan yang lain. Ibrani 10 ayat 24 kita baca bersama-sama di sana. 1, 2, 3. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam apa? Kasih dan pekerjaan baik. 25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan, dari persekutuan-persekutuan ibadah kita. Seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya. Menjelang hari Tuhan yang mendekat, semua katakan haleluya dan berikan tepuk tanganmu bagi Tuhan yang baik. Lebih dari itu dalam persekutuan begitu dengar ada yang satu menderita, ada yang satu mengalami satu ini. Dan kemudian yang lain itu bisa mendoakan. Apa yang dirasakan anggota persekutuan kita, kita ikut ambil bagian, kita ikut ambil beban. Kita ikut merasakan sebagai sesama anggota tubuh. Kalau kakimu luka, kira-kira kerasa enggak? Aduh, ada apa? Aduh, pada yang sakit sana. Sakit. Enggak ada kemudian orang kakinya mungkin habis ketiban batu lecet gitu. Mana kaki enggak endelok. Nggak mungkin. Pasti akan anggota tubuh yang lain ikut merasakan. Saudara yang dikasih Tuhan, ini yang harus terbangun, ini akhir zaman. Tuhan menantikan persekutuan kita. Kita ada tidak di dalam persekutuan. Kita mendatangkan kebaikan tidak dalam persekutuan kita. Dalam kita bergereja, dalam kita berjamaah. Adakah hidup kita sudah menjadi berkat bagi yang lain? Kalau itu terjadi, indah nian persekutuan. Dan saudara yang dikasih Tuhan, kalau terjadi masalah dalam persekutuan itu, bukan berarti Tuhan akan mengatakan begini, kalau terjadi penyesatan, makanya jangan kumpul-kumpul, bubarkan saja persekutuan. Loh bukan, justru yang menyesatkan itu yang harus dikalungi celurit, dikalungi batu kilangan. Ya. Di situ dikatakan saudara, jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung dan atau timpang daripada dengan utuh kedua tangan dan kedua kakimu dicampakkan dalam api kekal. Lebih baik. Artinya apa? Apa benar ada kaki yang menyesatkan? Ada? Ada. Kaki yang menyesatkan. Gara-gara kue itu loh, kanan orang tahu manut kiwa. Ada? Nggak ada ya? Ayat ini berbicara tentang kita ini anggota tubuh. Kalau sampai ada di antara anggota tubuh, menyesatkan, Tuhan Yesus tegas, lebih baik kotong. Jelas? Kalau sampai dalam persekutuan kita itu ada nyata-nyata yang menyesatkan dengan pengajarannya, menyesatkan dengan pemahamannya, memberikan menjadi ragi bagi yang lain, lebih baik anggota tubuh tadi itu dipenggal. Yang mengerti katakan amin. Ini firman loh, bukan kata Pak Sudi loh ya. Tiba Pak Sudi kok jahat mana ya? Ini firman. Daripada maksudnya.
Tapi memang sangat mungkin kalau yang menyesatkan tadi diingatkan supaya kembali kepada jalan yang benar, ya kita lakukan. Tapi kalau terus menerus seperti itu, lebih baik enggak. Amin. Artinya apa? Tuhan menghendaki benar-benar persekutuan yang ada, yang Tuhan bentuk itu benar-benar mempunyai nilai yang bersih, nilai yang kudus, nilai yang benar. Mari katakan amin dan kembali berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita yang baik. Haleluya. Maka saudara coba kembali perhatikan ayat 10. Ingatlah jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu ada malaikat surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga karena anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Itu misi utama Yesus itu. Jangan sampai ada di antara kita yang menentang misi Tuhan. Karena Tuhan datang untuk menyelamatkan. Jangan sampai kita justru hidup kita membuat orang lain tersandung. Yang mengerti katakan amin. Jangan sampai hidup saudara menjadikan saudara itu membuat orang lain itu tidak datang ke gereja. Tidak lagi percaya kepada Yesus. Apalagi kemudian memandang orang lain seperti anak kecil. Ah, kamu mana anak kecil? Ngerti apa kowe? Isih humbelen kok. Ya toh? Mangan WC itu tulang. Dianggap remeh, dianggap junior, dianggap tidak ada nilainya. Sehingga kita memperlakukan mereka, membodohi mereka. Hati-hati. Masing-masing orang terlahir punya malaikat yang menyertai. Di mana malaikat itu selalu memandang wajah Bapa untuk menjaga anak yang terlahir. Mari berikan tepuk tanganmu. Yang artinya tidak akan pernah dibiarkan orang-orang yang menyesatkan itu. Karena Tuhan itu memberikan nilai dari setiap kelahiran itu sama dengan dirinya. Sehingga dengan dia diulang kembali dikatakan karena anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Amin. Di bagian kedua ini kita menggali tentang indahnya persekutuan. Maka saya akan tambahkan dalam bagian berikutnya ketiga 12 sampai 14. Bagaimana pendapatmu? Jika seorang mempunyai 100 ekor domba, ini tadi yang saya katakan di depan, berharga, bernilai, terhormat. Bahkan setiap yang terlahir itu sama nilainya dengan Yesus. Ya. Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor diantaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Karena orang yang sesat yang kemudian ditolong Tuhan, itu mesti lebih menghargai dari mereka yang tidak merasa sesat. Aku jadi Kristen ini kan sudah dari nenek moyangku. Seorang pelaut. Aku ini jadi Kristen dari nenek moyangku. Turun-temurun sudah Kristen. Lah kamu? Padahal ternyata yang ini lebih berharga. Karena apa? Aku dulu sesat. Aku dulu sesat seperti domba. Aku dulu pemberontak. Aku sudah dulu adalah orang begini-begini. Dan sekarang aku dipilih oleh Tuhan. Lebih berharga daripada yang 99 tadi. Ini kita mesti pahami. Jadi jangan sampai kita ini saudara yang dikasih Tuhan tidak menghargai seorang kepada yang lain di dalam persekutuan kita. Jangan ya. Lebih jauh di sana dikatakan dan aku berkata kepadamu. Ya 13 saya ulang baca. Sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Ya, yang merasa benar, merasa ngerti, merasa tahu itu maksudnya. Ya. Demikian juga Bapakmu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Saudara yang dikasih Tuhan berharga. Di dalam persekutuan ada nilainya.
Yaitu di sana saya katakan tadi seorang tadi nilainya sama dengan nilainya Yesus. Kasih utuh, penuh, sempurna dinyatakan. Hanya untuk menjadi seorang yang tersesat, yang terhilang. Yesus datang ke dalam dunia, bahkan rela menderita mati di atas kayu salib. Mari yang mengerti berikan tepuk tangan. Haleluya. Ya, ini luar biasa saudara yang kasih Tuhan. Jadi kita sungguh-sungguh membangun hidup kita dalam persekutuan. Coba bongkar dalam Efesus pasal 4. Tetapi dengan teguh berpegang pada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Dalam persekutuan, 16 lebih jelas lagi. Daripada nyala seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Sesuai dengan kadar pekerjaan masing-masing anggota. Menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Mari kembali berikan tepuk tangan. Haleluya. Jadi kalau ada di antara kita di MK-MK itu mungkin anggotanya 10, 12, 25, 30. Kenali satu-satu dengan yang lain. Kenali mereka, kenali mereka. Pertama kalau sampai satu kali nggak datang, maka saudara semua berdoa untuk yang satu ini. Punya hati Yesus untuk mencari yang satu. Bahkan dikatakan dengan tegas karena hatinya yang penuh kasih. Tidak rela seorang pun terhilang. Ditinggalkannya yang 99 untuk hanya mencari yang satu. Rasakan beban yang ada pada hati Yesus. Ya, maka tadi ketika doa sebelum firman, Tuhan ingatkan supaya doakan orang yang kanan kirimu yang gak hadir. Yang biasanya kursinya ada, biasanya hangat, sekarang kok kosong. Bahkan mungkin saudara mendengar seru doa dari kursi itu. Nanti ya Tuanku kok rata kau. Doakan. Saya percaya kalau saudara punya hati seperti ini. Doa-doa saudara untuk masalah saudara dijawab Tuhan. Mari yang percaya berikan tepuk tangan. Punya hati, punya empati. Ya, bukan sekedar simpati tapi empati. Punya atensi, punya beban. Luar biasa. Tidak membiarkan waktu, tenaga, ucapan bibir masih bisa kita pakai untuk berdoa, untuk mengucapkan, untuk menyebut nama. Jangan sia-siakan kemampuan bicara kita di hadapan Tuhan. Amin. Sebut saja namanya. Cari yang terhilang itu. Milikilah, terpenting adalah bukan sekedar mencari, tetapi memiliki hati Yesus. Beban yang sedemikian luar biasa. Sehingga rela meninggalkan yang 99 untuk mencari yang satu. Berikutnya ayat 15. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan, engkau bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan atau 2-3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi, aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Katakan amin. Dalam persekutuan kita yang indah, Tuhan hadir. Jangankan 5, jangan 10, jangan 1000, 2 saja Tuhan hadir. Pahami arti persekutuan. Yang artinya Tuhan hari ini, pagi ini sedang mengajar kita, mendorong kita tidak ada seorang pun di antara saudara dan saya yang tidak ada dalam persekutuan seorang kepada yang lain. Salah satu daripada pengakuan iman gereja Bethel Indonesia adalah persekutuan kita dengan Tuhan dan meneguhkan persekutuan kita seorang kepada yang lain ketika kita pegang roti dan anggur.
Berarti apa? Itu mutlak orang ada dalam persekutuan. Sehingga dengan demikian saudara ini bisa mempunyai peran. Kalau ada sebelahnya sedang berbuat dosa, tegur dia. Atau paling tidak kalau saya menempatkan diri sebagai yang berdosa ada yang mengingatkan. Sampai coba pengertian untuk supaya tidak ada seorang pun yang terluput, seorang pun yang binasa. Sampai-sampai kalau bisa ditegur satu orang, puji Tuhan kalau sudah terima. Kalau enggak diterima, ambil 1-2 orang lagi saksi. Maksudnya apa? Kalau 2-3 orang pun enggak bisa, sampaikan di tengah jemaat. Maksudnya supaya dalam persekutuan ada haleluya. Amin. Dari berita ini mestinya kalau sampai ada mungkin di gereja ini begini mengingatkan dan sebagainya. Wah itu kok nggak benar ya. Kok ditegur. Kok diperingatkan sampai begitu. Mestinya kan ya bisik-bisik wah itu. Lah bisik-bisik ndablek wae ya, tambahi loro telu. Oh loro telu wae masih ndablek kok. Ya. Sekalipun kalau di gereja lain, saudara, itu orang yang berdosa tiba ke depan, taruh sini. Ya, GBI tidak melakukan itu, tapi cukup di luar ibadah, ditegur. Karena Tuhan mau, dalam persekutuan tidak ada seorang pun yang tidak bertobat. Dalam persekutuan Tuhan hadir, di mana di situ ada 2-3 orang berhimpun. Berikan tepuk tangan, haleluya. Jadi dalam persekutuan maksudnya catatan saya, di dalam persekutuan Tuhan mau di dalam persekutuan ada kebenaran. Ya, ada kebenaran, ada kuasa dalam doa. Sebab ketika kita berdoa sepakat 2 orang, salah satunya masih berdosa, maka doanya tidak didengar. Tapi kalau 2 orang, dua-duanya sudah bertobat, nggak ada dosa dan tidak ada dusta di antara kita, maka doanya pasti dijawab. Karena firman mengatakan, dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapakku. Mari berikan tepuk tangan, haleluya. Jadi ayat 19 ini jangan diangkat sendirian, tapi harus diletakkan pada proporsinya, yaitu ayat-ayat sebelumnya. Harus ada pemberesan. Harus ada pemberesan di dalam anggota persekutuan itu. Puji Tuhan. Dan yang terakhir cukup panjang tapi saya baca sekilas tentang pengampunan ayat 21 sampai 35. Di situ dikisahkan, saudara saya baca ya, kemudian datanglah Petrus berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali. Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali. Melainkan sampai 70 kali 7 kali. Artinya apa? Intinya bukan soal 7 kali 70 ki piro ya dihitung. Duwe kalkulator. Wah, berarti aku wis ping piro lho iki ya. Ya, sudah banyak ini kelewatan. Bukan itu maksudnya. Sampai dikatakan 7 kali. Karena memang dalam kitab yang lain yang sudah pernah saya khotbahkan 7 kali. Kalau mereka datang kepadamu berdosa kepada 7 kali sehari dia datang, ampuni dia. Nah, itu diulang kembali oleh Petrus ditanyakan. Bukan hanya 7 kali. Bahkan dikatakan itu bukan sampai 7 kali. Melainkan sampai 70 kali 7 kali. Artinya dalam persekutuan harus hidup dalam pengampunan. Harus hidup dalam pengampunan. Karena mengampuni orang itu berarti dosa orang itu ada. Ya, Yohanes 20 ayat 23, coba tayangkan lagi. Saya mengampuni si A, aku mengampuni dah, aku tidak akan ingat lagi. Oke. Maka dosa orang itu hilang. Dihapus. Ya. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Betapa luar biasa ini nilai pengampunan. Kita diberikan otoritas untuk menyelesaikan masalah di antara kita. Luar biasa. Ya, pakai
kesempatan ini, otoritas ini, kuasa ini, pengertian ini, hikmat ini, pakai untuk membangun keselamatan seorang dengan yang lain. Ya, jadi dalam persekutuan, saudara, kita harus hidup dalam pengampunan. Bahkan saya ingin katakan, bukan saja indah, ya, tetapi dalam bagian ini, persekutuan yang sejati adalah di mana di situ ada pengampunan. Menerima orang lain apa adanya. Oh, kalau aku sudah mengampuni, sudah mengampuni. Tapi soal saya mau berkumpul lagi selama ini, enggak. Aku ngampuni loh ya, tapi ketemu enggak. Mau ngampuni kok pakai syarat. Kayak hadiahnya Telkomsel aja. Syarat dan ketentuan berlaku. Kasih tanpa syarat. Yang setuju, berikan tepuk tangan. Haleluya. Sampai-sampai saudara, Tuhan untuk supaya memberi pengertian kepada kita, betapa besar kasih Allah atas kita. Sampai-sampai diberi pelajaran, saya baca cepat di situ, ayat 23, sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya, setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu dan oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Ya sudah, begitu besar, 10.000 talenta. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar. 10.000 dibanding 100 dinar. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu. Lalu katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih dan menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkan itu kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku mengasihi engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Baca amin. Ampuni aku Tuhan. Siap untuk hidup dalam persekutuan, hidup dalam pengampunan. Mari berikan tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan. Haleluya. Saudara terlalu berharga di hadapan Tuhan. Terlalu berharga. Seorang pun saudara nilainya sama dengan dia. Tidak salah kalau rencana Bapa dalam kitab Roma itu dikatakan dengan jelas. Bahwa kita yang telah ditentukannya dari semula. Ya, coba tayangkan Roma 8, 29, 30. Ya, dari semula ditentukannya untuk menjadi serupa, dipilihnya dari semula, ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. 30. Dan mereka ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya dan mereka juga dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka juga dimuliakannya. Amin. Paling tidak firman ini sudah membuat kepada kita mengerti. Mengapa doaku enggak dijawab? Karena ternyata aku tidak hidup rukun satu dengan yang lain. Aku ternyata belum mengampuni. Ternyata aku sombong. Aku menganggap diriku lebih super daripada yang lain. Ternyata aku tidak menerima orang lain apa adanya. Amin. Mari kembali katakan amin dan berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang baik. Indahnya persekutuan.